Demo terus berlangsung dan positif loh, ditunggangi. Bisa dilihat dari mana? Dari pembakaran dan perusahaan fasilitas umum yang dikerjakan secara sistematis, rapi, dan terukur. Ini oleh orang-orang ahli. Bukan oleh orang-orang yang demo atau pelajar STM, bukan. Dengan tujuan apa? Tujuan membuat chaos berjilid-jilid. Kita harus paham kalimat berjilid-jilid ini siapa biasanya yang bikin. Ya, itu garis bawah itu. Isu yang kedua, kelompok yang lain menyuarakan, bila kondisi ingin terkendali, maka segera penjarakan Jokowi dan maksulkan Gibran. Isu yang ketiga, muncul lagi, para koruptor, politisi, haus kekuasaan dan muhibin, partai terlarang, gerakan radikal seperti HTI dan FPI, termasuk Balawi, menjadi dalam kerusuhan, mulai tanggal 25 Agustus sampai saat ini. Isu keempat, infiltrasi kekuatan asing, yaitu Israel, melalui agen-agennya yang menjadi kaki tangannya di Indonesia. Apa nggak ngeri Kang isu kayak begitu? Apakah klaim nasab seperti keturunan Ba'alwi digunakan sebagai tameng moral di tengah ketidakpercayaan publik, khususnya ketika negara sedang dilanda kerusuhan dan protes keras terhadap isu elit politik gitu ya, sehingga video-video 2 kali yang disebarkan di media sosial, mereka diduga menunggangi juga terkait tentang demo ini. Nah, seperti apa mungkin Pak Kai, pandangannya Pak Kai? Kalau saya tidak meyakini, diduga. Kalau saya mah yakin. Karena saja mendapatkan kiriman dari kawan di Jakarta tentang demo itu, ada orang-orang sekarang HTI yang bawa bendera mengajak tetap solusi khilafah lagi, khilafah deh. Ya dari dulu khilafah terus. Dan kita kan sudah bukan rahasia lagi. Yang mengusung sekarang khilafah itu siapa? Aktor di belakangnya siapa? HTI, FPI, Balawi, kan sekarang kita sudah tahu semua itu. Ya, betul. Iya, jadi nggak usah ragu lah. Uang dari dulu kan mereka kan kalimatnya diganti khilafah, jadi sekarang NKRI bersyariah. Intinya mah tetap aja khilafah kan begitu. Jadi sudahlah maksudnya. Jadi kita yuk belajar cerdas ya kan begitu. Data dengan data yuk diadu dan kita fakta di lapangan. Kita lihat bahwa yang paling ahli, yang paling jago kalau kita bicara sejarah Indonesia, yang pertama yang membuat demonstrasi itu adalah PKI. Turunan PKI, DITI. Turun lagi ke bawah, HTI. Turun lagi, FPI. Ini kan sebuah turunan yang sama, gaya yang sama. Isu-isu yang diembuskan juga sama untuk meruntuhkan sekarang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sah. Intinya, bagaimana caranya mereka membuat makar dengan sekarang berbagai judul yang mereka buat. Dan itu akan terus berjilid-jilid, Kang. Mereka itu selama masih hidup di negara Indonesia, ya mereka terus gayanya gitu aja, nggak akan berubah itu. Karena sudah menjadi ciri khas. Jadi setiap kelompok itu harus ada ciri khasnya. Kan buat kita tuh, jadi kalau ciri khas begini ya berarti ini orangnya. Kalau sekarang orang pakai dalil ini, tafsirnya begini, berarti ini ormasnya ormas anu. Ini sekarang orang yang paling gampang bilang bid'ah, maulid nabi, berarti ini kelompoknya anu. Kan dari zaman dulu sampai sekarang gitu juga, nggak berubah itu kan. Betul. Makanya salah satu hadis yang memang saya lihat ini kan berbicara tentang sebuah gerakan politik, bahwa Nabi Muhammad kan pernah menyatakan, man tasababi qaumin faminhum. Barang siapa yang kelakuannya, karakternya bikaumin seperti sebuah kaum, fahuwa, itu kan kalimatnya mutlak. Ya kata Muhammad, ya pasti orang itu bagian dari kelompok itu. 100% itu. Orang kalau pakai dalilnya sama, alasannya sama, model-modelnya sama, ya udah itu fahuwa minhum. Itu kata siapa? Kata Kanjeng Nabi. Cuman banyak dari kita yang nggak percaya. Kalau sekarang nggak percaya sama Kanjeng Nabi, berdasarkan fakta di lapangan, terus kita mau percaya sama siapa lagi kan sekarang kira-kira? Ya betul. Berarti bukan dugaan ya Pak ya, pakai meyakini bahwa saya memang menunggangi ya Pak ya. Oh, kalau saya pribadi mah yakin. Berdasarkan informasi yang saya dapat, rekaman yang saya terima dari beberapa kawan dari Jakarta terakhir itu tadi ya, saya dikirim itu.
gitu. Ya. Banyaklah kita yang simpan. Makanya saya bilang juga kalau ini podcastnya ini seminggu sekali, setahun nggak akan habis. Saya bilang materi saya mah banyak. Sepertinya menarik Pak Kiai kalau kita seminggu sekali membahas tadi yang intelijen itu ya. Mungkin kita bisa agendakan ke depan untuk materi-materi lagi Pak Kiai. Karena mungkin ini yang menjadi daya tarik kepada edukasi terhadap masyarakat terkait fenomena Ba'alwi, kemudian fenomena demo, kemudian HTI, kemudian NKRI Syariah ataupun tentang isu khilafah yang setiap kali demo itu pasti selalu ada gitu loh. Mau saya bahas sedikit sekarang ini sebagai penutup nih. Ya, monggo Pak Kiai, sekaligus closing statement di pertemuan pada malam ini. Monggo Pak Kiai. Oke. Ya. Kita sama-sama mengetahui bahwa demo ini kan dimulai tanggal 25 kemarin ya. Sampai sekarang masih ada. Awal isu pembubaran, di garis bawahi, awal isu pembubaran DPR. Tapi dalam waktu yang tidak lama, bahkan hampir bersamaan, muncul isu. Lengserkan Prabowo, pemakzulan Gibran, keterlibatan geng Solo. Catat. Itu saya hitung itu 2 hari. Ini muncul di mana-mana, ramai di medsos itu. Baik sekarang Facebook, TikTok, semualah muncul. Muncul hampir dalam waktu bersamaan. Lengserkan Prabowo, pemakzulan Gibran, dan keterlibatan geng Solo. Tapi tidak sampai situ, Kang. Demo terus berlangsung dan positif loh, ditunggangi. Bisa dilihat dari mana? Dari pembakaran dan perusahaan fasilitas umum yang dikerjakan secara sistematis, rapi, dan terukur. Ini oleh orang-orang ahli, bukan oleh orang-orang yang demo atau pelajar STM, bukan. Dengan tujuan apa? Tujuan membuat chaos berjilid-jilid. Kita harus paham kalimat berjilid-jilid ini siapa biasanya yang bikin. Ya, itu garis bawah itu. Chaos berjilid-jilid. 2. Isu-isu provokatif, pecah belah, dan panah-panah fitnah terus disebar di tengah-tengah masyarakat awam. Bahkan sudah mulai menjalar ke para pelajar dan mahasiswa. Isu yang lainnya, demuskan bahwa Prabowo hendak membersihkan dan menghukum geng Solo dari kabinet merah putihnya. Isu yang kedua, kelompok yang lain menyuarakan, bila kondisi ingin terkendali, maka segera penjarakan Jokowi dan maksulkan Gibran. Isu yang ketiga, muncul lagi para koruptor, politisi, haus kekuasaan, dan muhibin partai terlarang, gerakan radikal seperti HTI dan FPI, termasuk Ba'alwi, menjadi dalang kerusuhan mulai tanggal 25 Agustus sampai saat ini. Isu keempat, infiltrasi kekuatan asing yaitu Israel, melalui agen-agennya yang menjadi kaki tangannya di Indonesia. Apa nggak ngeri, Kang, isu kayak begitu? 2 hari loh. Iya. Jadi 25-26 ya Pak Kiai ya, tanggalnya ya. 25, 26, 27. Ini langsung muncul semua ini. Nah, jadi dengan berbagai macam banyaknya isu yang dimunculkan oleh berbagai pihak, makanya saya kembalikan kepada sekarang kaidah fil ad tirobatis siasah tudaharul akadibu fi kasri minal ahyan. Di dalam keseluruhan politik sering ditampakkan kebohongan yang banyak dari yang muncul. Jadi banyak hoax. Di medsos muncul hoax. Di TikTok muncul hoax, sekarang di mana-mana muncul hoax. Jadi fil ad tirobatis siasah. Jadi dalam keseluruhan politik itu sudah tidak aneh. Apa? Sudah harul akadibu, dimunculkan, ditampakkan berbagai macam kebohongan. Jadi udah nggak aneh, Kang. Jadi kalau berita hoax itu dari zaman dulu, Kang, dari zaman sahabat sudah ditampakkan berbagai hoax dan sebagainya. Bahkan kalau kita tahu dalam beberapa kitab tarikh ada mengatakan 30, 50 sampai 80 tahun ya kan tentang pembusukan terhadap Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Betul enggak? Ya, betul. Padahal ada beberapa ayat Al-Qur'an yang diturunkan khusus untuk Amirul Mukminin Sayyidina Abi Thalib. Kalau hadisnya banyak banget. Kok ada ya sekarang masyarakat muslim sekarang yang percaya atau mereka terpaksa harus percaya atau sekarang takut oleh kekuasaan yang memang sedang kejam-kejamnya waktu itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa suara rakyat memang nyawa demokrasi, tapi tidak disalurkan dengan amarah dan perusakan. Karena kalau kita disalurkan, rumah kita sendiri akan hancur. Katanya membela rakyat. Sebetulnya kalian membela siapa? Sebagai suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat yang mana dan Tuhan yang mana, Kang? Dan sejak kapan Tuhan memerintahkan rakyat menjarah rumah orang dan membakar fasilitas umum?
Ini menyampaikan aspirasi atau meluapkan emosi? Oh, niatnya awalnya kan katanya pengen membubarkan DPR ya. Kok jadi penjara? Kok jadi membakar sekarang fasilitas umum dan lain-lain? Bahkan mungkin sebagian ada warung-warung katanya rakyat kecil. Sekarang yang jadi rusak katanya ambil rakyat kecil. Itu yang punya kios juga rakyat kecil. Udah kenapa dibakar? Balik lagi kepada kaidah inna tahawula fin niyati yusiru ila tahawuli fil hadafi. Beloknya niat menandakan beloknya tujuan. Jadi jelas ini teh ditunggangi, Kang. Jadi kalau saya tetap pakai kaidah. Kita membahas, menganalisanya berdasarkan laporan-laporan yang ada, tetap kita masukkan dengan berbagai kaidah-kaidah yang pernah kita pelajari. Dan ini yang terakhir, ini penutup ya. Ini pesan dari saya dan juga dari kawan-kawan para kiai di Jawa Barat, khusus ini untuk Bapak Presiden Prabowo. Mungkin Bapak Presiden ini sudah mengetahui sepak terjang Presiden El Salvador, Nayib Bukele, dalam perang secara terbuka dengan gembong kartel di negaranya, dan ia berhasil. Selama 2 dekade di El Salvador, pemerintah tidak berkutik dengan kekuatan dan kebrutalan gembong kartel negaranya. Ibarat kanker yang sudah sangat akut, ditambah dengan lemahnya moral sebagian pejabat dan penegak hukum yang berhasil disuap dan memang senang disuap. Yang Bapak Presiden hadapi bukanlah geng kartel narkoba, Pak Presiden, tapi pejabat korup. Nayib Bukele berhasil menorehkan sejarah dengan tinta emas, dan ia telah menjadi legenda hidup dengan modal keberanian ekstrim, tegas, terukur, dan didukung oleh seluruh rakyat El Salvador. Dan sudah saatnya bagi Bapak Presiden untuk mensahkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor secepat mungkin. Semenjak era Presiden Soekarno, para koruptor menjarah harta kekayaan negeri ini luar biasa. Bila bukan sekarang, waktunya kapan lagi, Pak Presiden? Nayib Bukele bukan orang biasa. Nayib Bukele hanya orang biasa, Pak. Sedangkan Bapak adalah mantan Danjen Kopassus. Bahkan sekarang 4 bintang menghiasi pundak Bapak. Jangan kalah, Pak, dengan Nayib Bukele. Sudah saatnya Bapak menciptakan legasi yang Presiden Indonesia lainnya tidak mampu melakukannya. Ayo Pak Presiden, gaskan. Nah, cukuplah, Kang.